Oke. Terkait pandemi corona PPKM ya. Mungkin ada yang mau cerita apa yang terjadi di perusahaannya, apa yang teman-teman lakukan. Silakan. Ya, kita sambil diskusi ini ya. Ya, boleh izin membuka pertama kali ya. Silakan. Ya, langsung aja. Jadi sejak di tempat kami, sejak awal ada serangan virus ini, kita sudah sampaikan bahwa ada beberapa peraturan, misalnya jika pemerintah melarang untuk keluar masuk satu wilayah, semacam lockdown begitu, maka otomatis perusahaan akan support atau turut serta. Artinya jika ada karyawan yang melanggar itu, kita akan terapkan sebuah sanksi. Ya, sanksinya kembali kepada PP atau PKB kita masing-masing. Cuma hal barunya adalah bahwa menyatakan bahwa bagaimana hubungan antara pemerintah dengan perusahaan, bahwa perusahaan itu mengikuti ininya pemerintah gitu ya. Jadi ketika pemerintah melarang, maka perusahaan otomatis dianggap juga ikut melarang. Ya, seperti itu. Itu argumen dari karyawan. Ya. Kalau argumen dari perusahaan atau yang pernah saya sampaikan adalah apapun yang diambil, kebijakan yang dibuat oleh pemerintah tujuannya adalah untuk kebaikan. Begitu juga untuk perusahaan. Ya, perusahaan juga pasti tujuannya untuk kebaikan perusahaan itu sendiri, untuk kebaikan bersama, artinya keberlangsungan perusahaan. Kalau perusahaannya jadi sarang penyebaran, ya udah rontok semua, habislah kita gitu. Nah, jadi itu argumennya seperti itu. Mungkin yang dilarang tadi apa Pak? Semua yang dilarang oleh pemerintah, misalnya keluar masuk wilayah, begitu, pulang kampung, ya macam itu. Ya itu juga berarti perusahaan mengaminkan, artinya menyetujui peraturan itu berlaku juga buat karyawan. Nah, cuma sekarang yang jadi masalah adalah korelativitasnya antara larangan pemerintah dengan larangan yang dilakukan oleh perusahaan, di mana perusahaan ini kan seperti mengaminkan gitu lah ya, menyetujui apa adanya begitu. Nah itu ditinjau dari aspek hukum, itu gimana tuh penjelasannya? Ini terutama penjelasan bagi orang awam ya, gitu Pak. Terima kasih. Ya, ada yang lain mungkin? Dari mana juga? Saya Pak Ferry. Ya, silakan. Siapa ini? Bosku Pak. Oh ya, silakan Mas. Iya, saya ada dua hal sih Pak yang terkait dengan pandemi ini yang menjadi problematika di HRD. Yang pertama terkait dengan karyawan yang dinyatakan positif COVID gitu Pak. Nah ini banyak yang dengan manajemen terkait dengan perhitungan apakah dia dianggap WFH atau sakit, karena banyak yang nggak ada surat sakitnya Pak. Maksudnya pernyataan COVID ini kadang-kadang mereka baru swab antigen gitu, lalu dinyatakan positif. Kita minta surat dari puskesmasnya nggak ngasih surat itu rata-rata. Jadi ya selama ini kami tetap menganggap yang positif itu sakit sih Pak. Nah batas waktunya itu variatif kan Pak. Ada yang sampai 21 hari, ada yang bahkan sebulan lebih. Nah ini yang jadi kendala di HRD. Lalu yang kedua terkait dengan vaksin sih Pak. Terkait dengan vaksinasi karyawan, karena memang di perusahaan kami tidak
kami tidak men-state mewajibkan, kami hanya menghimbau sesuai dengan peraturan pemerintah yang ada. Hampir sebagian besar karyawan kami jadinya ya sekitar 50% tidak bersedia untuk divaksin, belum bersedia untuk divaksin sampai saat ini. Itu jadi kendala kami juga dari sisi HR, meskipun kita sudah ngasih himbauan, kita datangkan dari dokter, kita datangkan puskesmas untuk memberikan pengarahan, cuma memang terutama karyawan di pabrik masih banyak yang belum bersedia untuk divaksin. Itu sih Pak kendala di perusahaan kami. Terima kasih Pak. Oke. Mungkin dari dua ini ada yang mau mengomentari? Tadi Pak Hidayat Mufti intinya adalah apa yang ditetapkan pemerintah itu diikuti oleh perusahaan. Termasuk dalam tanda petik ya, kalau pandangan saya, mengekang hak asasi manusia. Ya, karyawan nggak boleh kemana-mana, mau pulang ke kampung nggak boleh, ya semuanya dibatasi. Ya. Nah, silakan yang lain. Tadi Mas Bosko terkait prosedur ya, sakit nggak ada surat dokter dan karyawan nggak mau divaksin. Yang lain mungkin silakan mau mengomentari. Saya Pak Ferry. Ya silakan. Ya, halo. Ya. Siapa dulu nih Pak? Silakan Mbak dulu. Ya, saya mau mengomentari yang vaksin ya Pak ya. Jadi kalau di perusahaan saya itu sudah 95% stafnya divaksin karena memang dari perusahaan kita memfasilitasi untuk melakukan vaksin. Dan kita punya peraturan bagi karyawan yang belum vaksin, kita masih kasih waktu sampai akhir ikutin pemerintah batas waktunya. Jadi kalau lebih dari batas waktu pemerintah itu mereka belum vaksin, mereka harus vaksin dengan biaya sendiri. Terus buat staf yang tidak mau divaksin, tapi tidak punya, maksudnya kan ada vaksin yang staf yang punya penyakit jadi tidak bisa divaksin. Tapi ini staf dalam keadaan sehat, tapi dia tidak mau divaksin. Nah ini kita juga ada beberapa peraturan ya, jadi mereka harus bikin surat pernyataan kalau mereka dengan keinginan sendiri itu tidak mau divaksin, dan itu resikonya konsekuensinya dari perusahaan itu kalau misalnya ada keluarga yang sakit atau dia sakit itu isomannya kita potong cuti, jadi kita nggak biasanya kalau isoman kan full gaji sama nggak dipotong cuti. Nah ini kita akan potong cuti. Terus kalau misalnya ada kesulitan di bidang administrasi pemerintahan, kita nggak akan bantu dengan mengeluarkan surat kalau dia belum divaksin, seperti itu. Itu peraturan di tempat saya seperti itu. Dan kalau saya ingin bertanya sih, kalau misalnya karyawan kita memberikan karyawan itu, menyuruh karyawan untuk membuat surat pernyataan seperti itu, apakah itu melanggar hukum atau mungkin diperbolehkan, karena ini juga menyangkut keselamatan karyawan yang lain juga sih Pak. Jadi kalau misalnya kita kan pengennya tuh ada herd immunity kan di perusahaan, jadi kalau kita semuanya sudah divaksin paling enggak kita bisa mencapai herd immunity itu. Itu sih Pak Ferry. Ya, mungkin satu lagi. Silakan. Halo, Pak Ferry. Ya, lanjut. Ya, saya Robert, Pak. Suara saya kedengaran, Pak? Halo? Jelas. Oh, jelas ya. Silakan, Saya juga Pak. menanggapi yang Pak Hidayat Mufti tadi sampaikan, kalau di perusahaan kami juga mendukung sepenuhnya arahan dari pemerintah sih tentang melarang karyawan untuk mudik atau bepergian di luar dinas ya. Tapi kami juga
tidak bisa sepenuhnya melarang karyawan yang cuti, misalnya karena untuk kepentingan keluarga. Cuma kami juga memberikan catatan keras ya, yang melakukan perjalanan keluar kota, pulang kampung. Jadi kalau terjadi sesuatu dalam perjalanan, itu bukan tanggung jawab perusahaan, jadi tanggung jawab pribadi. Lalu kemudian kalau kemudian nanti terjangkit virus corona, segala biaya apapun itu di luar tanggung jawab perusahaan, termasuk nanti kalau harus isolasi mandiri, itu dianggap dianggap sakit. Jadi biaya tunjangan kayak tunjangan kehadiran itu tidak diberikan. Lalu kalau misalnya pulang kampung, mereka wajib sebelum masuk kantor wajib menunjukkan hasil swab antigen yang negatif. Itu yang kami lakukan, Pak. Saya nggak tahu apakah itu melanggar aturan ini, tapi itu yang kami lakukan. Lalu terkait vaksinasi, kami tidak bisa memberikan sanksi sanksi yang tegas kepada karyawan yang belum melakukan vaksinasi. Jadi karyawan kami mungkin ada sekitar 50% lah yang belum melakukan belum ikut vaksin. Jadi kami sebatas memberikan himbauan bahwa mohon untuk bagi yang belum ikut vaksin agar ikut vaksinasi, kira-kira begitu. Jadi hanya sebatas himbauan, tidak ada sanksi yang mengikuti apabila tidak melakukan tidak ikut vaksinasi. Awalnya kami mau memberikan sanksi berupa SP misalnya bagi yang tidak ikut vaksin, tapi setelah kami pertimbangkan, kami hanya memberikan sebatas himbauan. Kira-kira gitu, Pak. Terima kasih. Kita juga tunduk kan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 70 tentang keselamatan kesehatan kerja. Dan di situ perusahaan punya porsi lebih besar dalam hal tanggung jawab. Jadi mungkin ya, mungkin di situ pegangannya. Kenapa perusahaan tanda kutip ya memaksa gitu ya atau memerintahkan karyawan untuk vaksinasi. Ya, artinya begini, kita wajib menjaga hal-hal yang buruk gitu. Kalau kita udah tahu bahwa itu buruk dan tahu cara pencegahannya. Tapi ketika sudah tahu tapi tidak melakukannya, nah itu justru kebalikannya ya. Mungkin Pak Ferry bisa kasih penjelasan atau teman-teman yang bisa kasih penjelasan tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 70 itu. Saya rasa ada banyak lagi ya di belakang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 70 itu. Saya yakin masih banyak tentang keselamatan dan kesehatan kerja. Demikian. Oke, ya jadi kalau soal sakit dan sebagainya, kembali lagi itu semuanya ke prosedur perusahaan ya. Harusnya teman-teman juga sudah tahu kondisinya kalau misalnya memang ada karyawan yang sakit karena pandemi,
positif ya, positif belum tentu ada surat dokter. Nah, silakan diakalin. Ya, contoh misalnya bisa pakai resep, ya resep beli obat atau apalah, ya. Nah, silakan ditetapkan. Itu semuanya pakai kebijakan perusahaan. Tapi memang seharusnya adalah ada surat dokternya, ya. Nah, itu silakan, saya nggak ikut-ikut. Silakan diatur prosedur perusahaan, ya. Mau nggak ngakuin pun karena karyawan nggak bisa menunjukkan, boleh, nggak ada masalah. Karena memang aturannya adalah harus ada surat dokternya. Ya, oke. Yang lain masalah aturan kita akan bahas, ya. Oke. Ya, kalau saya lihat tadi aturannya begini, Pak, kita ikuti program pemerintah, bla 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 bla. Boleh nggak kita kenakan seperti ini? Dasarnya semuanya nggak kuat. Ya, semuanya sifatnya adalah paksaan. Di perusahaan kita nggak bisa seperti itu karena dari awal semuanya adalah dari kesepakatan. Ya, nah kita bangun semuanya based on kesepakatan. Oke. Sorry. Oke ya. Jadi 2019 kan mulai ya nih. COVID-19 ini ya. Nah, tahun 2020 disebut new normal, tapi ini adalah awal dari new normal. Sekarang kita di 2021 ya. Nah, pemerintah mau nggak mau nanti 2022 itu mengharapkan supaya ekonomi bisa berjalan ya. Jadi kita jalan dalam new normal. Kalau sekarang ini jalannya masih tersendat-sendat. Ya. Nah, 2023 dan seterusnya semuanya akan lebih smooth karena apa ya? Semuanya sudah terbiasa. Mau nggak mau ya sudah terbiasa. Ya. Sekarang masih semuanya wajib masker. Ada yang nggak mau pakai masker. Ya. Tapi nanti diharapkan semuanya pakai masker atau mungkin kita sudah bebas masker. Ya. Nah, ada satu profesi ya. Profesi itu ada orang yang bisa lihat ke depan ya, dan memang pada umumnya kalau pandemi seperti itu ya. Seperti ini. Jadi corona ini akan menjadi anggapan flu yang biasa. Zaman dulu waktu masih awal-awal influenza kan sama ya, banyak orang meninggal dunia bahkan sampai berapa? 500.000 ya. Kalau saya nggak salah. Nah, corona pun nanti akan seperti ini ya. Karena ada nubuatan mengatakan bahwasannya nantinya ya, ini kan sekarang itu corona ini udah sampai sebentar ya. Corona ini sudah sampai varian Kappa ya. Kalau teman-teman tahu Delta, padahal di berita-berita sudah ada Kappa ya. Jadi ABC sudah sampai K ya. J aja 10, K berarti 11 ya. Nanti suatu saat dari mutasi-mutasi ini akan berhenti ya. Kemungkinan 2025 atau 2026. Nah, sekarang kita sudah di bulan hampir Agustus 2021. Mau nggak mau kita harus menyiapkan 2022. Ya masa sih perusahaan kita mau tetap seperti ini dulu, seperti ini terus, ya kan? Kita harus siapkan 2022 supaya 2022 kita bisa jalan, perusahaan bisa baik lagi, ya. Nah, di 2020 bisnis macet, ya PSBB. Nah, pertumbuhan ekonomi hanya 2,07%, sangat rendah, ya. Kemudian sekarang ya ini data dari BPS per Mei 2021 inflasi itu sekitar 0,32%. Nah, inflasi terendah di Tembilahan, tertinggi di Manokwari. Ya, ada yang deflasi juga. Nah, seperti ini kondisinya. Sorry, inflasi tahun kalender 2021 0,9% ya. Dari Mei ke Mei 1,68. Inflasinya kecil ya. Tapi kondisi
pertumbuhan ekonomi juga minus. Sekarang ini triwulan 1 2021 ya, min 0,74. Ya. Nah, jangan sampai minus lagi. Kalau minus lagi ya otomatis nggak ada pertumbuhan. Ya. Paling nggak bisa naik. Jadi 2022 diharapkan pemerintah pertumbuhan ekonomi bisa naik. Nah, apa yang harus kita lakukan? 2022 ekonomi harus lebih baik. Ini yang diinginkan pemerintah. Ini juga yang diinginkan bos-bos Anda. Saya yakin ya 10.000 bahkan 1 juta bahkan 1 triliun %, bos pasti pengen 2022 baik. Maka itu perusahaan harus siap supaya bisnis berjalan. Dan diharapkan oleh pemerintah ya yang kemarin-kemarin di PHK bisa terserap. Ya, teman-teman Anda yang di PHK bisa terserap lagi. Nah, oleh karena itu perusahaan harus menyusun namanya BCP. Teman-teman HR harus optimis. Ngomong sama Pak Bos kita persiapkan 2022 karena bisa jadi pemerintah akan coba membuka. Ya, nggak bisa seperti ini terus. Kalau 2022 nggak dibuka, ya angka kemiskinan pasti akan naik. Nah, selain BCP yang harus disiapkan, susun kebijakan internal untuk bisnis. Ya, kebijakan terkait HR. Bagaimana kita harus memastikan lingkungan kerja lebih siap untuk menjamin kesehatan karyawan. Karyawan mutlak harus bekerja dengan protokol kesehatan sesuai dengan aturan pemerintah. Ini harus dipersiapkan oleh HR. Ya. Nah, ini mutasi sekarang udah sampai kappa, nanti akan ada akhirnya ya. Nah, fakta di perusahaan banyak masih yang nggak percaya COVID-19. Ya sudahlah. Ya, sorry itu sih, yang bodoh biarin bodoh lah ya. Kemarin tuh ada berita, ya nggak tahu ini benar atau salah ya, ada terapis dari mana tuh, Jombang atau mana, dia deket orang sama yang sakit COVID, terus dia sekarang meninggal karena COVID. Ada juga beberapa yang seperti itu. Ya biarin lah ya. Terus kemudian banyak karyawan yang masih melanggar protokol kesehatan. Banyak karyawan yang menolak divaksin. Nah, apa yang harus kita lakukan? Jangan terus kemudian kita ikuti aturan pemerintah, bla 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 bla. Aturan pemerintah itu berbicara masalah negara. Sekarang kita ngomong di perusahaan. Ya memang perusahaan ada dalam negara, tapi nggak bisa sekonyong-konyong kita tetapkan seperti itu dong. Semuanya harus ada dasarnya. Ya, wajib ada dasarnya, nggak bisa teman-teman terus kemudian tabrak, asal tabrak aja ya. Nggak ada dasarnya, terus kemudian karyawan dinyatakan salah ini, salah itu, jangan. Ya, itu namanya kita nggak profesional, karena apa? Ya bukan based on aturan ya. Nah, bagaimana upaya perusahaan supaya bisa berjalan? Karyawan mau divaksin, karyawan mau melakukan protokol kesehatan. Saya nggak akan bahas yang lain ya, terkait potongan dan sebagainya. Silakan itu diatur sendiri ya. Karena ini kita hanya bahas PPKM dan kemudian vaksinasi, itu aja yang saya bahas ya. Nah, selama ini apa yang harus dilakukan, apa yang sudah dilakukan oleh HR? Kita sudah melakukan ini ya, penyediaan masker, hand sanitizer, mungkin desinfeksi ya. Kemudian cek rutin kesehatan karyawan dengan tes antigen atau swab. Kemudian kita melakukan sanksi untuk karyawan yang tidak melaksanakan protokol kesehatan, karyawan ini nggak mau divaksin juga seperti itu. Nah, tapi apakah terus kemudian asal saja, nggak ada dasar aturannya? Harus ada dong. Ya, pemerintah sudah menetapkan beberapa aturan, tapi teman-teman yang kurang menggali. Nah, dasar hukum yang pertama adalah ada di Undang-Undang 13 2003, pasal 87. Ya, ini terkait ke SMK 3 nih. SMK 3 ini kan apa? Sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja. K3 kan keselamatan kesehatan kerja. Di sini ada namanya kesehatan. Kemudian ada di Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan. Pasal 4, pasal 6, pasal 9 sampai 12. Ya, sengaja saya pisah seperti ini karena memang hanya ini yang related ke perusahaan ya. Kemudian ada PP
nomor 88 tahun 2016 tentang kesehatan kerja. Silakan dicek nanti pasal 2 dan 2 sampai 6. Ada lagi Perpres nomor 14 tahun 2021 tentang vaksinasi. Terus kemudian Undang-Undang nomor 34 tahun 84 tentang wabah penyakit menular, pasal 14. Ya, semuanya ada sanksinya nih diatur untuk yang nggak mau vaksin. Nah, kita bisa pakai. Nah, saya akan bahas ini dulu ya di PP 88 tahun 2016 pasal 1 angka 1. Kesehatan kerja adalah upaya yang ditujukan untuk melindungi setiap orang yang berada di tempat kerja agar hidup sehat dan terbebas dari gangguan kesehatan serta pengaruh buruk yang diakibatkan dari pekerjaan. Ya. Nah, perusahaan wajib menerapkan namanya kesehatan kerja. Kalau misalnya ada karyawan yang nggak mau vaksin, ya kita ngomong, kita melindungi yang vaksin. Karena apa? Yang divaksin masih bisa ada kemungkinan untuk sakit positif. Ya. Nah, kita melindungi. Kalau semuanya sama-sama divaksin kan enak, berarti semuanya dianggap sudah terlindungi, meskipun masih ada kemungkinan positif dari yang lain. Tapi paling enggak herd immunity di dalam perusahaan sudah terjadi. Ya. Nah, gimana kalau misalnya ada yang nggak mau? Ya, ini pasal 87 Undang-Undang 13/2003. Undang-Undang nomor 36 tahun 2008 pasal 9. Setiap orang berkewajiban ikut mewujudkan, mempertahankan, dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pelaksanaan meliputi program kesehatan perseorangan, upaya kesehatan masyarakat, dan pembangunan berwawasan kesehatan. Setiap orang berhak mendapatkan lingkungan yang sehat bagi pencapaian derajat kesehatan. Ya, artinya apa? Pasal ini kita pakai, ya, kita absorpsi. Tapi caranya gimana? Nanti di akhir, ya. Pasal yang lain, pasal 10, 11, ya. Setiap orang berkewajiban menghormati hak orang lain dalam upaya memperoleh lingkungan yang sehat, baik fisik, biologi maupun sosial. Setiap orang berkewajiban berperilaku sehat untuk mewujudkan, mempertahankan, dan memajukan kesehatan setinggi-tingginya. Ya. Nah, pasal-pasal ini yang kita gunakan. Ya, pasal 2A PP 50 tahun 2012 SMK 3. Pasal-pasal ini yang kita pakai untuk sebagai dasar informasi ke karyawan. Terus kemudian apa yang harus kita lakukan? Nah, pertama yang harus kita lakukan tadi, ya, kita harus set dulu BCP tahun 2022, ya. Kemudian yang kedua, lakukan diskusi dengan karyawan. Kalau misalnya di perusahaan ada LKS bipartit, ya pakai LKS bipartit. Atau perwakilan karyawan, perwakilan jangan sedikit-sedikit kalau karyawannya banyak, ya. Bisa mungkin ya para manajer plus beberapa orang perwakilan karyawan, ya. Kemudian atau dengan serikat pekerja. Apa yang didiskusikan? Ya. Menyepakati bahwa protokol kesehatan dan vaksinasi merupakan bagian dari syarat kerja yang harus ditaati dan diikuti oleh seluruh pekerja. Nah, selama ini ada nggak kesepakatan bahwasannya karyawan yang sudah dibangun ya di perusahaan antara perwakilan karyawan dengan perusahaan, bahwasannya memang protokol kesehatan dan vaksin itu syarat kerja. Ini mutlak, ini harus diatur. Kalau nggak diatur ya nggak bisa, ya. Semuanya ada dasar hukumnya, pakai dasar hukum yang ada. Lalu kemudian apa yang harus saya lakukan? Nah, ketika diskusi dengan serikat pekerja melalui mungkin langsung dengan serikat pekerja, ya, atau mungkin LKS bipartit, tadi tetapkan bahwasannya protokol kesehatan dan vaksin itu adalah syarat kerja. Paham ya tentang syarat kerja ya? Syarat kerja itu termasuk kalau misalnya kita terlambat, ya, nggak pakai seragam, itu termasuk syarat kerja, ya, termasuk aturan. Nah, aturan kalau dilanggar ada sanksinya. Jangan lupa, ya, masukkan dalam PP atau PKB. Jadikan ini sebagai adendum.
Kalau sekarang belum ditetapkan gimana Pak Ferry? Dalam PP atau PKB, sepakati dulu. Ya, karena ini adalah memang aturan dari pemerintah juga, ya. Kalau misalnya sudah disepakati, ya, kemudian buat SK direksi, jangan lupa disosialisasikan. Setelah sosialisasi belum belum bisa adendum, ya nggak apa-apa. Tapi usahakan kalau misalnya bisa adendum, masukkan dalam PP atau PKB, termasuk juga perjanjian kerja. Ya, bahwasannya karyawan wajib mentaati protokol kesehatan dan vaksinasi. Nah, ini harus kita lakukan. Kalau kita hanya sekedar memaksa karyawan, ya nggak ada dasarnya. Ya, kalau kita mau melakukan diskusi dengan karyawan, ya tentu yang karyawan-karyawan yang nggak mau vaksin, nggak mau ikut protokol kesehatan, ya nggak usah diajak, yang mau-mau aja. Ya, saya yakin. Bentar ya. Oke, sorry ya, kepotong. Saya yakin yang nggak mau vaksin, jumlahnya nggak banyak. Ya, jadi ajak yang mau, terus kemudian sepakati, ya, yang jadi perwakilan karyawan bisa tanda tangan, kemudian dibuat SK direksi, ya, lebih bagus lagi memang masukkan dalam PP atau PKB. Ya. Nah, hanya itu caranya supaya lebih kuat. Nah, kalau ada aturan-aturan yang lain, silakan. Ya, jadi jangan terus kemudian kalau misalnya kita mau menetapkan aturan ya sekedar menetapkan gitu aja, ya. Tapi kita bangun semuanya, ya, dari kesepakatan dengan karyawan supaya aman, ya. Oke, mungkin itu sharing dari saya. Ada yang mau diskusi? Silakan yang mau diskusi. Ya, jadi sepakati dulu ya dengan karyawan ya. Jangan semuanya diputusin sendiri karena gini, karena gitu. Pak Ferry, berarti sebenarnya kita bisa mengacu ke Oke, ada yang mau ngomong? Maaf. Ya, kita tetap mengacu ke peraturan pemerintah, ya, ke undang-undang. Selain itu ya kita nggak bisa, ya. Nah, pasal-pasal yang ada itu kita masuk memberikan informasi. Landasan kita untuk kita mengadakan diskusi dengan karyawan atau perwakilan karyawan dan sosialisasi. Ya. Tugas dari perusahaan adalah melindungi kesehatan karyawan. Itu ada sangat jelas di pasal 87 Undang-Undang 13/2003. Ya. Jadi kalau misalnya karyawan nggak mau dan itu sudah jadi syarat kerja, bahwasannya harus pakai masker, ya, atau mungkin pakai face shield,
sering cuci tangan dan sebagainya, ya. Dan terus kemudian karyawan tidak melakukan, bisa kena sanksi. Tapi sanksinya harus diatur dulu, ya. Sesudah aturannya diatur, disosialisasikan, ada yang melanggar, baru boleh kena sanksi. Kalau enggak, ya jangan dong. Ya. Oke, ada lagi? Saya kira sudah cukup jelas, Pak Ferry. Jadi Jelas ya. sangat tajam ya. Jadi dari diskusi yang sebelumnya terus ditambah dengan ini. Jadi dan saya beberapa diskusi lagi, memang kesimpulannya adalah membuat aturan dulu. Jadi adendum dulu. Adendum dari kebetulan saya tidak punya serikat pekerja, jadi adendum PP. Tapi sebelumnya mungkin akan mengundang wakil dari karyawan untuk dijelaskan mengenai apa yang akan kita lakukan, dan kita akan bukan berita acaranya, kesepakatan bersama. Kemudian nanti baru buatkan SK. Mungkin antara SK atau IO, mungkin ya bisa jadi SK saja gitu. Saya kira itu sudah sesuai dengan apa yang kami rencanakan, Pak. Terima kasih masukannya, Pak Ferry. Ya. Oke, ada yang lain mungkin? Pak, boleh info lagi tadi dasar-dasar hukumnya? Tadi ada PP nomor 88 2016, kemudian Undang-Undang 36 tahun 2008. Ya. Sebelumnya apa lagi? Ada Undang-Undang nomor 34 tahun 84, terus kemudian Perpres vaksinasi yang baru tuh nomor berapa tadi ya? Ya nanti materinya akan saya share ya nanti ya. Oke. Iya. Oke, saya rasa cukup lah ya, nggak usah lama-lama, ya setengah jam ini selesai. Karena memang kembali lagi semuanya harus ada dasarnya. Kita nggak bisa terus kemudian asal pukul karyawan, tapi kita tidak ada persiapan aturan yang disepakati dulu. Ya, jadi wajib disepakati, sosialisasi, baru jalan. Yang melanggar ya sudah. Mau terus kemudian contoh misalnya ya, ditetapkan kalau misalnya karyawan yang tidak menggunakan masker misalnya, sekali dapat SP2, ketahuan 2 kali dapat SP3 ya nggak apa-apa ya. Tetapkan sanksi yang sangat berat ya, karena ini berbicara masalah kesehatan. Kesehatan itu harganya sekarang itu mahal. Ya. Nah, sekalian sanksinya yang berat. Nggak mau vaksin, SP3 misalnya. Tapi SP3 terlalu berat, terlalu ringan ya. PHK. Boleh, nggak apa-apa. Ya. Tapi tidak bisa kalau misalnya dinyatakan nggak mau vaksin, kemudian karyawan dianggap mengundurkan diri, nggak bisa. Ya, minimal seperti ini. Nggak mau vaksin, SP3. Dikasih batas 1 bulan sampai mau vaksin. Kalau 6 bulan terlalu lama. Ya, tetapkan. Ini kasus khusus. Kalau misalnya diberikan tenggang lagi, ya, tidak terlalu lama. Paling lama adalah misalnya 1 bulan. 1 bulan udah terlalu lama tuh. Ya, kalau nggak mau vaksin. Jangan sampai 6 bulan, 1 bulan. Kalau 1 bulan terus kemudian masih tetap nggak mau vaksin, ya dapatnya SPHK. Ya, nah itu harus sepakati dulu, harus diatur dulu di PP atau PKB. Pak Fer, misalnya dia tuh memang belum vaksin, tapi pas belum aturan tuh dia terkena COVID gitu kan, katanya harus nunggu 3 bulan ya, itu gimana ya kalau kayak gitu Pak Fer? Harus nunggu 3 bulan untuk divaksin kalau sudah terkena penyintas COVID setelah sembuh. Ya nggak apa-apa. Kalau memang itu memang dari pemerintah seperti itu atau mungkin dari dokter seperti itu ya nggak apa-apa. Ya. Oh, itu berarti beda case gitu ya. Intinya dia tidak menolak. Ya, intinya dia tidak menolak. Kalau dia menolak, nah baru
Tapi kalau misalnya nanti sudah 3 bulan, setelah 3 bulan terus kemudian dia nggak mau vaksin, nah silakan dieksekusi. Ya, yang kita bahas adalah karyawan yang menolak. Oke ya. Oke, thank you Pak Fred. Oke, saya rasa cukup ya, karena ini saya lagi agak flu juga ya. Makanya kemarin Semoga saya Fred. undur. Ya. Oke, saya rasa kita cukupkan sampai di sini, kita akhiri ya. Terima kasih partisipasinya. Nanti untuk yang nggak bisa nonton, nggak bisa ikut ya, nanti bisa nonton YouTube-nya ya. Oke, itu aja. Selamat malam. Malam.